Kesan saya selama Pastor Okto berkarya di Paroki Santo Petrus Mamasa, ada begitu banyak kesan yang kami rasakan selama beliau di sini. Tetapi satu hal yang boleh kami sampaikan bahwa Pastor Okto itu adalah sosok pastor yang penuh dengan semangat. Bukan hanya semangat di dalam membangun secara fisik, gereja secara fisik, tetapi juga bersemangat di dalam membangun mental dan karakter umat di Paroki Santo Petrus Mamasa. Meskipun beliau dikenal sebagai seorang pastor yang cukup keras, tetapi saya yakin bahwa cara yang beliau gunakan itu tujuannya sangat bagus, positif bagi perkembangan umat di Paroki Santo Petrus Mamasa. Sebagai kaum ibu, saya juga sangat berterima kasih kepada pastor yang kadangkala dengan penuh kesabaran juga menghadapi berbagai macam karakter kaum ibu yang ada di Paroki Santo Petrus Mamasa, tetapi saya yakin dan percaya bahwa beliau itu adalah pastor yang juga penuh cinta dan senantiasa melibatkan kaum ibu di dalam setiap karya pelayanannya di Paroki Santo Petrus Mamasa. Kesan saya terhadap Pastor Okto, seorang yang bersemangat tinggi dan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan menuntut kesempurnaan sampai pada hal-hal yang detail. Kemudian kesan saya juga bahwa beliau seorang yang cukup keras dalam menyampaikan pendapat, kritikan atau penggembalaan untuk umat, bisa sangat tajam, sehingga kadang kemudian ada saja umat yang merasa bahwa kritikan pastor itu kemudian membuat hati menjadi tawar. Namun seperti yang saya katakan bahwa dia seorang yang bersemangat tinggi, itu kemudian dia upayakan itu menular kepada umat, terutama di Paroki Mamasa yang memang diperlukan semangat yang tinggi untuk kegiatan-kegiatan yang dia dapatkan di sini, seperti pembangunan pusat paroki dan pembangunan gereja pusat paroki dan pembangunan pusat siara pena. Jadi untuk saya, pastor paroki itu memberikan kesan bahwa kita harus bersemangat dan mengutamakan tercapainya kegiatan atau pekerjaan sesempurna mungkin yang bisa kita dapatkan. Kesan yang saya dapat sampaikan selama 8 tahun bersama Pastor Okto mewakili teman-teman OMK, kesan yaitu pertama, Pastor Okto itu adalah orang yang sangat peduli. Yang kedua, orangnya welcome. Dia bisa memposisikan diri ketika bergaul dengan orang muda, sehingga kita gampang untuk menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan. Kemudian juga peduli kepada orang-orang muda, selalu memberikan semangat. Yang paling saya ingat ketika bersama Pastor Okto adalah ketika bersama-sama berjuang untuk kegiatan Sulbaryut Day di Pena. Pastor Okto sampai harus bermalam di sana. Kemudian ketika suatu malam kami pulang bersama-sama ke Pena, dalam kekhawatiran, dalam ketidakpastian yang kegiatan semakin mendekat sementara persiapan belum ada. Satu kata yang menguatkan saya sebagai ketua panitia saat itu, Pastor Okto mengatakan kepada saya, "Jangan takut teman, kita akan berjuang bersama-sama sekuat tenaga kita." Jadi intinya bahwa
Pastor Roto itu adalah orang yang sangat peduli dan bisa menguatkan kita ketika sudah mulai putus asa. Walaupun kami jauh di bawah umurnya, dia mau bergaul dengan kami. Contohnya, pada saat kami ajak untuk mabar ML atau Mobile Legends, dia mau ikut. Saya pernah ke pastoran, lalu saya diajak kasih makan ikan. Waktu pas saya pulang, saya dikasih salad oleh pastor. Terima kasih, pastor. Pastor itu orangnya baik. Kalau pulang dari Makassar atau Toraja, selalu diberikan oleh-oleh. Terima kasih, pastor. Kesan saya terhadap Pastor Okto sebagai seorang pastor, saya melihat Pastor Okto itu sebagai rekan imam yang baik karena kepeduliannya terhadap saya secara pribadi sebagai rekan imam, juga terhadap umat yang dilayani. Saya beruntung bahwa masa diakonat saya lalui di bawah bimbingan Pastor Okto, begitu juga tahun-tahun awal di Tabisan, tahun-tahun awal sebagai seorang imam. Saya menemukan banyak pengalaman bagaimana sosok inspiratif seorang imam yang saat ini diperlukan oleh umat. Jadi sosok Pastor Okto itu adalah orang yang inspiratif, orang yang peduli sebagai imam. Dia peduli terhadap rekan atau sahabat seperjalanannya, saya sebagai pastor juga peduli terhadap umat, sehingga apa yang memang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh gereja tentu saja itu akan diungkapkan atau disampaikan oleh Pastor Okto kepada umat, tergantung kemudian bagaimana itu ditangkap oleh umat. Jadi itu tadi inspiratif, peduli, dan orang yang kreatif, karena ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan sebagai seorang imam, bukan hanya soal pelayanan tetapi juga mungkin hobinya yang kemudian memberi banyak manfaat untuk banyak orang, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Satu kata untuk menggambarkan pastor paroki Pastor Okto adalah bersemangat. Pastor Okto seorang yang perfeksionis, Tangguh, Dia orangnya kreatif. Sungguh. Satu kata yang sering teringat di pastor adalah Opia. Ayo kawan. Pemberani. Untuk satu kata yang mewakili karakter Pastor Okto, koro-koroan. Pesan untuk Pastor Roto ketika berada di tempat yang baru, semoga pastor selalu menjadi orang yang sangat peduli, kemudian tetap semangat dalam melayani umat. semoga semangat dan kesetiaannya di dalam menjalani panggilan sebagai seorang imam, mengembalakan umatnya di paroki yang baru tetap terjaga. Dan kalau bisa kayak bahasanya agak slow sedikit pastor, terutama untuk menyampaikan kritikan atau untuk mendorong umat untuk tetap bersemangat. Kalau bisa menyampaikan bahasa yang tidak membawa sampai orang menjadi baperan,
Tetap semangat, Pastor. Pesan saya kepada Pastor Otto yang akan bertugas di tempat yang baru nanti, teruslah bersemangat di dalam melanjutkan karya pelayanan. Kami doakan semoga Pastor juga senantiasa diberikan kesehatan di dalam menjalankan tugas sebagai imam di tempat yang baru nanti. Pesan untuk Pastor Otto itu semoga di paroki baru ia mengurangi begadang, menjaga kesehatan, dan lebih tepat waktu. Satu pesan untuk Pastor Otto di tempat tugas yang baru, tetap semangat sebagai imam muda dan selalu menginspirasi banyak orang, terutama umat, dengan semua bakat dan kemampuan yang dimiliki untuk mengembangkan gereja, mengembangkan iman umat. Dan belajarlah, saya pikir ini perlu juga untuk kami para imam, belajar untuk memahami kemudian situasi umat, karena cara kita sebagai imam mungkin kadang tidak pas untuk sebagian umat, lalu bagaimana mencari cara untuk berkomunikasi, menyampaikan sesuatu dengan lebih baik kepada umat. Saya pikir ini. Selamat bertugas di tempat yang baru, Pastor. Terima kasih untuk pelayanannya. Sampai jumpa kembali. Dadah. Kami tim Komsos Paroki Santo Petrus Mamasa mengucapkan terima kasih kepada Pastor Otto atas kebersamaan selama ini dengan kami di dalam setiap karya pelayanan di paroki ini. Atas nama Komsos Paroki Mamasa, kami minta maaf bila ada pelayanan-pelayanan yang tidak berkenan di hatinya Pastor. Selamat bertugas di tempat yang baru. Sukses selalu.
ini bisa buka pintunya. Padi yang beras yang terpotong toh, artinya kamu satu itu. Ayo karena perkawinan jadi kayak